Kalaulah baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Inna Allah la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad, walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak. Wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fattaqullaha ayyuhal muslimun. Fa innahu qad faza al-muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diizinkan Allah pagi ini dengan rahmat, nikmat dan karunia-Nya untuk sama-sama kembali melanjutkan mengaji. Dan mudah-mudahan Allah SWT menerima kita sebagai tamunya yang dimuliakannya. Oleh itu mari kita bersyukur. Mudah-mudahan syukur tersebut melahirkan nikmat yang baru yang membuat kita sentiasa bersyukur kepadanya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang senantiasa kita cintai, kita ta'zim dan kita hormati. Semoga dengan selawat dan salam cinta kita kepadanya semakin mendalam, dan di akhirat nanti kita diizinkan untuk sama-sama berada di bawah benderanya, dan semoga juga mendapatkan syafaat darinya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan seperti yang kita janjikan pada pertemuan terakhir kemarin, bahwa ada sesuatu yang aneh dalam istidlal Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika beliau dihadapkan mana yang didahulukan antara hadis Rafi' ibn Khadij radhiyallahu anhu yang isinya mengandung bahwa sholat subuh itu dilaksanakan di waktu sudah terang di ufuk timur. Sedangkan hadis Aisyah radhiyallahu anha dan hadis Sa'l bin Sa'ad As-Sa'idi serta Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhum isinya adalah bahwa Nabi selesai sholat subuh masih gelap. Lalu beliau mengatakan, wa hadza ashbahu bi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahmatullah. Ini lebih mirip, lebih dekat dengan sunnah Nabi yang lain min hadis Rafi' bin Khadij, bahwa salat Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu selesainya masih gelap, berarti salatnya di awal waktu. Berarti salatnya di awal waktu atau salatnya cepat, tidak dilambatkan. Ini lebih asbah bi sunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih dekat kepada sunnah Nabi yang lain min hadis Rafi' bin Khadij dibanding hadis Rafi' ibn Khadij radhiyallahu taala yang mengatakan seolah-olah salat di akhir waktu lebih afdal.
Qala, yang bertanya mengatakan, wa ayyu sunan? Sunan yang mana yang dimaksudkan? Qultu, aku jawab, kata Imam Syafi'i rahimahullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalul waqti ridwanullah. Awal waktu itu, tentu maksudnya awal waktu salat. Ridwanullah adalah keridhaan Allah. Wa akhiruhu, dan akhir waktu itu afullah, adalah afullah, rukhsah dari Allah SWT. Afullah itu kan maaf. Kalau sesuatu dimaafkan berarti ada keringanan. Jadi disebut afullah adalah rukhsah Allah. Lalu kita katakan ini aneh, sebab Nabi kebiasaannya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, seperti yang kita lihat di awal bab dan selamanya, menyebutkan hadis selalu dengan sanadnya. Tapi di sini beliau tidak menyebutkan sanadnya. Kan ketika dimulai awal kemarin dia bilang apa yang dibilangnya kemarin di awal, akhbarana atau hadatsana akhbarana Ibnu Uyainah. Kemudian ketika tanya dalil lagi, qala hadatsana Sufyan atau akhbarana Sufyan, dan seterusnya. Tapi pas sekarang istidlal dan ihtijaj, mengambil dalil dan menjadikan hujjah tanpa menyebutkan sanadnya. Yang pertama, mungkin kita membayangkan mungkin beliau tidak punya sanad hadis ini. Sah? Kan boleh saja seseorang sampai kepadanya hadis tapi belum sampai sanadnya. Seperti ketika bicara beliau kemarin tentang bab at-tahiyat. Sah? Dia tahiyat masuk at-tahiyatu lillah wa tayyibat wa salawat. Ini yang masyhur di mazhab Syafi'i. Kata beliau kemarin, ini yang kami hafalkan dulu sejak masih kecil lagi. Gitu kan? Thumma ja'ana aw sabata bi isnadin, kemudian sahih berdasarkan sanad yang sampai kepada kami. Berarti bayang kita pertama bahwa hadis ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mungkin tidak punya sanad, tidak punya sanadnya. Wallahu a'lam. Karena kalau beliau hidup tentu kita tanya langsung kan. Biasanya Syekh pakai sebutkan sanadnya. Tapi sekarang kok tidak. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Demikian juga kita cari di kitabnya yang lain, seperti dalam kitab Ikhtilaful Hadis yang bersanad juga beliau sebutkan tanpa sanad. Oleh sebab itu, ini mengundang tanya-tanya, sebab beliau menyebutkannya untuk menjadikannya dalil dan hujjah. Biasanya para ulama itu menjadikan dalil, kalau menjadikan dalil atau menjadikan hujjah, kan dia menguatkan, berarti menjadikan dalilnya. Menguatkan pendapatnya dengan hujjah ini, dalil ini, hadis ini. Biasanya seseorang mencari yang terkuat yang dia ketahui. Nah, oleh sebab itu Syekh Ahmad Syakir, muhaqqiqul kitab, mengatakan, la azalu a'jabu, saya tidak habis pikir, ya merasa heran, min sun'ihi hadha, apa yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i ini. Apa sebab? Fa innahu haditsun maudhu'. Sebab hadis ini adalah hadis palsu. Jadi kalau pernah dengar orang bacakannya, dan ini sering kita dengar dulu dalam ceramah-ceramah buya-buya kita, dan tentu kita mendengarkan indah bunyinya. Awwalul waqti ridwanullah, awal waktu itu adalah keridhaan Allah. Wa akhiruhu afullah, akhir waktu itu adalah rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau nak dapat ridha Allah, cepat laksanakan salat. Kalau yang belakang-belakang, walaupun itu hanya keringanan,
Keringanan bukan berarti kita tidak dituntut untuk melakukan yang pertama. Yang pertama lebih afdal daripada yang belakangan. Hadis ini maudhu' la asla lahu thabit. Tidak ada asalnya yang sahih. Apa maksud asal? Kalau disebut asal yang sahih, ada maknanya yang sahih. Yang mengatakan bahwa awal waktu itu adalah keridhaan Allah dan akhir waktu itu adalah afwullah, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebab madaru ala syaikhin ismuhu Yaqub bin Walid Al-Madani. Sebab hadis ini yang bersanad, sanadnya porosnya pada Yaqub bin Walid Al-Madani. Yaqub bin Walid Al-Madani ini qala Ahmad, berkata Imam Ahmad. Ini kan guru Imam Syafi'i pula di hadis ini. Imam Syafi'i yang mengatakan antum a'lamu minna bi sunani Rasulillah. Kalian wahai Ahmad kalau masalah sunnah lebih paham dari kami, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ya diakuinya itu kalau masalah hafalan, hafasalah riwayat Imam Ahmad tentu jauh lebih luas dari riwayat Imam Syafi'i rahimahullah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu kelebihan yang Allah berikan pada siapa yang Allah kehendaki. Tapi di fikihnya Imam Syafi'i lebih, pisau analisanya lebih tajam pula dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Nah, dan itu diakui pula oleh Imam Ahmad rahmatullahi alal jami'. Nah, Yaqub bin Walid Al-Madani ini kata Imam Ahmad rahimahullah kana minal kazzabin al-kibar. Ini masuk pendusta profesional. Tahu pendusta profesional? Hah? Iya, bukan pendusta biasa. Artinya tidak diragukan lagi. Sudah disepakati. Siapa pendusta paling terkenal sekarang? Hazibulan. Yaqub bin Walid Al-Madani minal kazzabin al-kibar. Kalau ahli hadis menyebut fulan kadzab, maknanya dia sudah berdusta dalam meriwayatkan hadis. Tapi kalau dibilang muttaham bil kadzib, dituduh berdusta, itu belum terbukti dia berdusta atas hadis Nabi. Tapi pembicaraan dengan orang lain sudah dusta. Makanya saya katakan hari ini kira-kira riwayat ada enggak yang diterima ya? Ya kalau diterapkan kaidah ulama hadis, kayaknya hadis-hadis kita hari ini minimal dhaifun jiddan. Dhaifun jiddan. Oleh sebab itu tidak ada gunanya membanggakan sanad hari ini. Oh, saya bersanad ya. Kalau maksudnya untuk mengukur kesahihan riwayat. Oh, ini sabit nih ada sanadnya. Iya, jangan tengok bos ini sanad dulu. Hala hadatsana fulan misal. Oh, ikon jago ngarang cerita. Kan ada yang jago ngarang cerita, dusta lagi. Ya kan? Jago memfitnah, dusta lagi. Sah? Nah, jadi oleh sebab itu, maka sanad hari ini tidak apa-apa, carilah sanad. Cuman tidak jadi patokan mensahihkan atau oh ini pendapat kami sahih bersanad ini. Kalau diteliti nanti banyak kadzabin di dalamnya. Banyak kadzabin khususnya sanad-sanad ahli-ahli tasawuf itu banyak di dalamnya pengarang cerita, tukang drama, ya, ilmunya picing-picingan mata. Tahu enggak ilmu picing mata? Mana kekiannya? Atau jalan sendiri rakit tuh. Tidak boleh nengok. Jangan melandang belakang enggak. Iyalah kalau melandang belakang batal ilmunya. Batal ilmunya. Dikira itu keramat. Dikira itu karamah. Padahal itu adalah sihir. Cuman waktu itu kita tidak tahu roji apanya. Kita tidak tahu. Nah, akhirnya wah mantap. Betul sakti mandraguna kiai itu. Nah, Allah musta'an. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yad'ul hadis. Ini sudah biasa memalsukan hadis. Padahal dia syekh.
Syekh itu bukan orang biasa. Syekh. Karena yang memasukkan hadis itu bukan orang pasar. Orang pasar pasti hadis tentang sayurnya. Seperti al-bazinjan, dawa'un likulli da'. Tonga itu obat bagi segala penyakit. Nah, itu yang begitu-gitu. Tidak merusak. Kalau orang pasar tidak merusak agama biasanya, tapi merusak pasar. Iya. Iya, kalau orang pasar memalsukan hadis biasanya tidak merusak agama. Sebab pasti bahasa ceritanya tentang al-bazinjan, ya, tonga. Kemudian bawang misalnya, dibuatnya bawang putih, misalnya membuat kita putih berseri-seri di akhirat misalnya. Ini merusak pasar. Ya, yang awalnya harganya sekilo misalnya 40.000 menjadi 140.000. Kan merusak pasar tuh. Tapi kalau syekh memalsukan hadis, dai memalsukan hadis, kiai memalsukan hadis, ulama memalsukan hadis, biasanya merusak agama. Jadi mana yang lebih bahaya? Orang pasar daripada nah, maksud saya ini yang pendusta ini ya. Mana yang lebih berbahaya? Syekh pendusta atau buruh pendusta? Jelas ya? Makanya oleh sebab itu kenapa lebih kenapa kita lebih mengatakan bahwa bid'ah itu lebih bahaya dari maksiat. Coba lihat tadi kan sama-sama dosa itu ya, memalsukan, berdusta, sama-sama dusta. Tapi mana yang lebih bahaya? Dustanya ustadz daripada dustanya pejabat? Hah? Serius ini? Ini bahaya dustanya ustadz daripada ustadznya pejabat. Lebih bahaya dustanya ustadz. Apa sebab? Dustanya ustadz melahirkan bid'ah hasanah. Bid'ah apa? Iya, bid'ah. Kalau bid'ah lahir, rusak sunnah. Makanya rusak agama. Sebab dia membuat jalur baru dalam beragama. Syiah memasukkan hadis. Rusak sunnah semuanya dibuatnya. Ya, sampai-sampai mereka membuat agama baru. Ya, Syiah itu hampir-hampir tidak ada sisa agama kita lagi pada mereka. Semuanya agama baru. Al-Quran dalam keyakinan kita lengkap, terjaga, terpelihara. Bagi mereka Al-Quran yang ada hanya 1/4, 3/4-nya hilang. Itu apalagi tinggal agama kita. Kita Al-Quran dan hadis mengatakan sahabat yang paling utama Abu Bakar dan Umar. Khulafa ar-rasyidin, al-'asharatul mubasysyirun bil jannah. Dalam keyakinan Syiah, orang itu semuanya adalah murtad. Jelas? Itu sama kita. Dalam keyakinan kita, istri Nabi yang paling disayangnya adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dalam keyakinan mereka, istrinya yang paling durjana adalah na'udzubillah. Itu bisa segambar dengan kita? Segambar dengan kita? Tidak. Nah, Nabi kita melarang untuk membangun kuburannya, memuja-muja kuburannya. Orang Syiah membangun kuburan Khomeini dengan dana 6 miliar dolar. Bapak piti 6 miliar dolar. Yang biasa itu piti bapak. Anggaran-anggaran daerah itu berapa? 6 miliar dolar. Anggaran Riau ada 6 miliar dolar. Semiliar aja 15 triliun ya. Berapa dolar kini Pak? 90 triliun ya bangun kuburan. Tapi jangan khawatir, PAD-nya cepat. Iya, berkunjung ke kuburannya 50 juta orang, bukan. Iya, 50 juta orang katanya lebih dalam setahun. Lebih banyak orang daripada pergi haji dan umrah. Nah, tentu pendapatan asli dayanya PAD pasti lebih tinggi. Cepat kembalinya itu. Karena bisnis kuburan di zaman ilmu tidak laku,
pasti bisnis kuburan bisnis yang menjanjikan. Sah? Bisnis yang menjanjikan. Tengoklah. Kota infak kita kecil-kecil di masjid. Tapi kalau di kuburan kota infaknya sampai tenggelam orang dewasa di dalamnya. Cuma tidak nengok abang. Ketika bongkar kemarin. Rugi abang nak menyaksikannya. Ya hampir tenggelam orang di dalamnya. Saking besar kota infaknya begoni-goni dapat. Awak nak bangun masjid payah-payah cari duit kan? Ini tidak infak ke kuburan. Kenapa? Karena ilmu tidak dominan. Ya wajarlah. Bila di tempat-tempat seperti itu kadang menengok orang salat 5 waktu di masjid, heran mereka, kok Jumat setiap hari ya katanya. Dikira Jumat setiap hari. Paham tak? Nyari suasanya tempat-tempat seperti itu Jumatnya hanya azan di masjid hanya hari Jumat saja. Selebihnya tak ada azan loh. Ketika mulai anak-anak muda ni ngaji, bukan tahsin, mulai ngaji menghidupkan masjid 5 waktu, heran orang tua-tua tuh. Aneh pula kajian orang tua katanya. Tiap hari Jumat katanya. Tiap hari Jumat. Ada begitu tuh. Ada nam. Makanya wajar kuburan lebih laku dari masjid. Mereka lebih enak berinfak ke kuburan daripada infak ke masjid. Kapan kita baru merasa masjid lebih bagus? Di saat kita sudah mengaji sunnah ini. Ya Pak ya? Dulu kan malas masjid Pak ya? Iya, bukan tak benci dah, cuman masjid silakan, tak ke masjid tak apa-apa. Kalau sekarang terasa rugi kalau ndak ke masjid. Makanya wajar kalau diriwayatkan ada seorang ulama terlambat sholat asarnya nangis seperti kematian. Coba bayangkan. Nangis dia seperti orang kematian. Apa sebab? Tertidur dia. Tertidur, bangun, dah selesai orang sholat asar. Kalau kita dulu, alhamdulillah. Ya kan, alhamdulillah. Urufsa dari Allah tertidur kan. Karena mereka nangis nih. Karena apa? 27 kali lipat itu 2.700%. Nah, kaum muslimin dan muslimat dalam hati Allah. Jadi syekh ini karena yada'ul hadis. Makanya yang banyak menipu adalah dustanya para tuan guru, para syekh. Ya sebab apa? Orang langsung percaya, orang langsung mengikuti, orang langsung yakin. Apalagi sesuai dengan selera. Sesuai dengan selera, kan mantap ini. Makanya kaum muslimin dan muslimat, maka hadis ini ada semuanya di banyak buku. Wa qala Abu Hatim, kalau tadi Imam Ahmad, Imam Ahlussunnah biduni niza'. Yang sekarang Abu Hatim Ar-Razi. Apanya? Matikan aja, enggak apa. Nah, matikan aja. Saya bersetuju. Alhamdulillah. Saya karena bercakap, beraktivitas, tidak terasa pula dinginnya. Selepas itu baru nanti turun apanya kan. Jazakallah khairan. Baik, barakallahu fikum. Jadi berkata Imam Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi ini termasuk jajaran ulama illalul hadis di level tertinggi. Abu Hatim, Abu Zur'ah. Makanya Imam Al-Bukhari ketika revisi akhir sahihnya, dia serahkan ke 4 orang ulama besar hadis. Salah satunya adalah Abu Zur'ah Ar-Razi ini. Jadi dia punya jasa memeriksa kitab Sahih Bukhari yang merupakan kitab tersahih setelah Al-Quran. Kitab paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Abu Hatim Ar-Razi mengatakan kana yakzib wal haditsul ladzi rawahu mawdu'. Ini orang sudah biasa berdusta. Maka hadis yang diriwayatkan adalah hadis palsu. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Syakir Muhaqqiqul Kitab. Jadi barangkali wallahu alam imam kita Syafi'i ragu dengan kesahihannya. Tapi kenapa beliau sebutkan pula mudah-mudahan nanti orang belakangan menemukannya. Paham tak? Mudah-mudahan nanti orang belakangan menemukannya. Nah, ini juga pelajaran berharga bagi kita bahwa
mengikuti mazhab secara mutlak itu tidak benar. Dan tidak ada ulama dulu yang mengatakan itu. Imam Syafi'i sendiri melarang kita mengikutinya secara mutlak. Dia tahu. Kita yang tidak tahu ini. Memaksa orang harus, kalau nak ahli sunnah di Indonesia mesti mazhab Syafi'i. Kalian tu siapa imamnya? Dikira tidak apa imam lah. Imam awak banyak kan? Tidak satu. Cuman imam yang mutlak satu adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibilang pula memang ente mujtahid, langsung ke Nabi. Ya Syekh, antum tahu sendiri kan? Awak lebih sama-sama belajar, kita belajar melalui imam sah. Dan kita dapatkan seluruh imam yang kita belajar kepadanya, baik imam yang sekarang maupun imam yang dulu, mewasiatkan kepada kita untuk mengukur kami, kata para ulama itu, ukur kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti mereka tidak pernah menyuruh kita mengikuti mereka secara mutlak. Mereka paham kondisinya. Nah, kalau ada ulama-ulama yang tidak, ulama-ulama pengajar taklid buta, itulah yang sebenarnya kurang paham nampaknya. Karena tidak sepaham dengan ulama-ulama mazhab sendiri. Ulama mazhab sendiri menegah kita jangan ikut mutlak. Ulama-ulama yang fanatis itu mengatakan wajib ikut mutlak. Apa sebab? Kacau nanti umat. Ya Allah ya Rabbi. Sahabat justru semakin baik karena ikut Nabi. Dan Nabi pernah wasiatkan kalau ingin baik ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, tidak harus ulama dulu ikut Nabi. Ya akhi. Dulu datang ke Nabi ada ulama, bertanya dijawabnya. Ada orang penuntut ilmu, diterima dijawabnya. Ada orang awam. Ya, bahkan baru pertama masuk Islam, datang ke Nabi, bertanya ke Nabi, dijawabnya, jawab oleh Nabi, atau disuruh, oh kamu belum levelnya tanya saya, gitu ya, harus jadi mujtahid dulu, atau tanya Abu Bakar, tanya Umar, saya tidak boleh langsung nanya ke saya, gitu ya, tidak ada, itu jangan bikin keadaan aneh di dunia ini. Nabi semuanya boleh bertanya ke Nabi alaihi salatu wasallam, karena Nabi bicaranya jelas, orang awam pun paham. Ada beberapa hal yang harus memerlukan istinbat, itu tidak banyak dalam agama tuh. Ya, ruangnya para ulama itu tidak sebanyak apa yang bisa dipahami langsung dengan mendengar, melihat dan mengikuti apa yang disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Jelas tak? Sangat mudah. Sekarang kalau misalnya di bulan ini, ngapain orang ramai di bulan ini? Hah? Maulid kan? Taib. Kalau antum nak ngikut Nabi, sangat mudah. Sahih? Tengok semua hadis. Sah? Kalau tidak bisa tengok semua hadis, tanya sama orang yang membaca hadis. Ada tidak Ustaz? Nabi merayakan Maulid Nabi? Ada? Tidak. Nak ikut Nabi tidak? Ikut. Kalau gitu, tidak usah Maulid. Selesai. Ini kan kadang sibuk, tidak ada anggaran PHBI, ini sudah dekat PHBI. Jangan risau, memang tidak ada anggaran. No. Nabi tak pernah menganggarkan untuk PHBI. Jadi kalau tidak ada anggaran, jangan dipaksakan. Jelas? Kalau nak ikut, Nabi. Tapi kalau nak berdebat dalam masalah maulid, baru tanya Ustaz. Kalau nak ikut berdebat masalah maulid Nabi, antara yang membolehkan dengan yang tidak, itu jangan orang awam main. Kalau awam main nanti pakai pukul-pukul kan ya, pakai lempar-lemparan batu, tempat terompa, tutup masjid, ya kan? Kalau udah masuk orang awam main tutup masjid nanti itu. Nah, tapi kalau sesama ustadz saja, insya Allah cukup dengan perang mimbar. Tapi kalau makanya ustadz jangan lata, jangan ikutkan orang awam. Ikut orang awam itulah nanti masjid ditutupnya. Ustadz itu sekali 5 tahun cuma bisa ke situ. Ini pengajian yang setiap hari ditutup. Sampai tahsin Quran pun haram dibuatnya. Itu tahsin itu Wahabi itu katanya. Tahsin dibilang Wahabi. Itulah gara-gara karena ustaz karena tidak sanggup menghadapi hujjah dengan hujjah, akhirnya dia turunkan orang awam. Nah, seperti orang Taif dulu menghadapi Rasulullah SAW. Orang Taif hujjahnya jelas dari Nabi SAW. Akhirnya disuruhnya orang
orang awam yang gilo-gilo alang untuk mengusir Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi kalau Ustaz, jangan gunakan cara jahiliyah seperti itu. Ya kalau hujjah dengan hujjah. Ini jangan kerahkan massa untuk menuntut pengajian. Allah musta'an. Baik, jelas. Jadi belajar bagi kita bahwa siapapun imamnya mesti ada sesuatu yang yang keliru daripadanya. Salah. Dan nak nyebut salah tapi apa paksa juga saya bilang. Ada yang kan berat bagi saya untuk menyalahkan seorang imam yang kita cintai ini, berat. Sah? Cuma apa paksa juga saya mengucapkan kalimat itu. Saya bilang ada yang paham aja lah sebenarnya. Cuman itulah paksa juga. Ini kan beliau berdalil dengan hadis yang tidak bersanad dan dihukum palsu oleh Imam Ahmad, Abu Zur'at Ar-Razi dan ulama hadis lainnya. Ya berarti dalam hal ini istidlalnya imam kita hari ini dengan hadis ini, bukan yang lain. Nanti ada hujah yang lain. Dengan hadis ini adalah lemah. Oleh sebab itu, dalam bab ini kita tidak ikuti. Makanya jangan dibacakan hadis nanti ke jemaah ya. Nah, jangan dibacakan hadis ini kecuali untuk menjelaskan bahwa hadis ini palsu. Beraninya antum memalsukan hadis Imam Syafi'i ya katanya. Itulah. Iya, makanya saya bacakan tadi perkataan Imam Ahmad. Ya, perkataan Imam Abu Hatim Ar-Razi supaya nanti saya tidak diadu dengan Imam Syafi'i. So, kalau diadu dengan Syafi'i tentulah orang mencemooh saya. Pandai-pandai pula Desmond. Berapa hadis yang kamu hafal katanya. Yang diuji pula hafalan awak kan. Awak kalau mau uji hafalan orang sanggup tapi hafalan awak jangan diuji pula. Allah musta'an. Jadi diuji apa hafal Ustaz ini. Kalau ada hadiah mau saya tunjukkan. Ada hadiah enggak? Kalau hafal 1000 sekian hadiahnya. Baik. Nah, ala kulli hal. Kemudian kata Syekh wa huwa la yu'thiru ala ridwanillahi syai'an. Dan dia tidak mendahulukan sesuatu apapun dari ridha Allah. Ya, tidak mungkin Nabi mendahulukan yang lain dari ridha Allah. Kan berdasarkan hadis tadi bahwa awal waktu itu adalah ridha Allah. Tidak mungkin Nabi mendahulukan selain ridha, karena ridha itu adalah nikmat tertinggi. Wal afu la yahtamilu illa ma'nayaini. Sedangkan al-afu, maaf yang Allah berikan, yaitu salat di akhir waktu disebut afullah, la yahtamilu illa ma'nayaini. Tidak mengandak keluar dari dua makna. Makna pertama, afun an taqsir, yaitu kekurangan yang dimaafkan. Dianggap itu sesuatu kekurangan. Artinya salat di akhir waktu adalah sebuah kekurangan, tapi Allah maafkan. Atau wattausi'ah, atau suatu kelapangan. Jadi bukan kekurangan. Antum silakan pilih. Kalau di awal waktu bonusnya begini. Kalau di akhir waktu bonusnya enggak ada. Paham? Dia boleh hadir di akhir waktu diterima. Awal waktu tentu lebih diterima. Cuma ada grand door prize-nya. Nah, sah ada bonusnya. Ini yang makna yang kedua, at-tausi'ah. Ini boleh, ini boleh. Cuma di awal lebih baik. Nah, ini makna yang kedua daripada makna afwullah. Maaf dari Allah. Maaf karena kekurangan atau kelapangan yang diberikan, cuman yang di awal lebih diutamakan. Nah, wa tawsi'ah tusbihu an yakuna al-fadlu fi ghairiha. Nah, wa tawsi'ah maknanya yang paling dekat adalah keutamaan ada pada selainnya. Artinya pada selain akhir
waktu yang diberi kelapangan tadi. Islam yu'mar bitarki dzalikal ghairi allazi wasi'a fi khilafiha, karena dia tidak diperintahkan meninggalkan kelapangan itu. Artinya kamu jangan sholat di akhir waktu, enggak. Boleh sholat di akhir waktu, cuman di awal ada keutamaan. Qala wa ma turidu bihadza. Yang bertanya mengatakan, apa yang kau maksudkan dengan ini? Qultu, aku jawab kata Imam Syafi'i, Islam nu'mar bitarkil waqtil awal. Kita tidak diperintahkan meninggalkan waktu yang pertama. Sah? Artinya ketika dibolehkan di akhir, bukan maknanya waktu yang pertama kita ditinggalkan. Tidak ada perintah itu. Tidak ada perintah itu. Wa kana jaizan an nusalliya fihi wa fi ghairihi qablah. Maka boleh kita salat di akhir waktu atau boleh juga salat di awal waktu. Fal fadlu fit taqdim. Sedangkan keutamaan itu ada pada mendahulukan. Mengawalkan. Wa ta'khiru taqsirun muwassa'. Sedangkan melambatkan itu taqsirun muwassa'. Sebenarnya suatu kekurangan tetapi diberikan kelapangan. Ya. Waqad abana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla ma qulna. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan apa yang kami seperti yang kami katakan. Wasu'ila, dan ditanyakan kepadanya, ayyul a'mali afdal? Amalan apakah yang paling utama? Faqala as-salatu fi awwali waqtiha. Yaitu salat di awal waktunya. Ini kembali lagi Imam Syafi'i rahimahullah tidak menyebutkan sanadnya. Padahal biasanya beliau berhujjah dengan menyebutkan sanad. Kita berprasangka tadi mungkin sanad beliau dalam hadis ini tidak sampai. Wallahu a'lam. Nah, demikian juga di dalam ikhtilaful hadis beliau menyebutkan hal yang sama tanpa sanad. Atau bisa saja sedang tidak. Kan ada kalanya kita sedang semangat, sedang rajin, sedang sedang fresh, semangatnya bukan sanad. Ada pula kadang sudah capek jadi tidak disebutkan sanadnya. Ala kulli hal, dan setelah ditakhrij pun kata Syekh, hadis ini juga hadisnya lemah dengan lafaz ini. Yang sahih lafaznya adalah as-salatu fi waqtiha, bukan fi awwali waqtiha. Yang sahih adalah yang masyhur, yang sahih adalah apa amalan yang paling utama, yaitu salat di waktunya. Salat di waktunya. Nah, bukan di awal waktunya. Yang masyhur juga kita dengar adalah di awal waktu. Karena tadi, nah, wa huwa la yada'u mawdi' al-fadli wa la ya'muru an-nasa illa bihi. Nabi tak meninggalkan tempat yang utama, itu maksudnya waktu yang utama. Wala ya'murun nasa illa bihi, dan tidak memerintahkan orang kecuali menunaikan yang terbaik itu, yaitu awal waktu seperti yang ini. Cuman ada lafaz yang dikatakan Imam Al-Hakim dengan lafaz awal waqt, diperselisihkan ulama antara sahih atau tidaknya. Sebagian besar ulama hadis mendhaifkannya juga. Tapi ada sebagian yang menghasankan ziyadah awali waqtiha ini. Dan Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Wa huwa allazi la yajhaluhu alim. Dan ini yang tak mungkin seorang ulama pun tidak tahu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, anna taqdim as-salati fi awwali waqtiha aula bil fadl. Bahwa mencepatkan salat di awal waktunya lebih dekat mendapatkan keutamaan itu. Lima ya'ridu lil adamiyyin, sebab anak manusia ini bila melambatkan mungkin akan berhadapan dengan al-asghal, kesibukan-kesibukan, wan nisyan atau lupa, wal ilal atau datang sakit. Sah? Jadi ketika masuk waktu lebih baik didahulukan salat. Sebab kita enggak tahu apa kesibukan setelahnya. Sahih? Kita enggak tahu. Bisa saja awak lambatkan solat, ternyata macet di jalan. Awak rencana tadi, ya biarlah nanti solat di
Misalnya kita pulang kerja, sholat dekat rumah saja. Rencana sampai di rumah jam 5 sore. Alhamdulillah sampai jam 9 malam. Iya Pak. Saya pernah dari UIN, Suska, Riau, sampai ke Putri 7, dari lepas maghrib sampai jam 11 malam. Tapi enggak sering, sekali aja yang begitu tuh. Entah, enggak ada dembul. Ya enggak tahu entah apa sebab, enggak tahu, yang jelas kita lewat enggak ada yang aneh-aneh tuh. Tak apa sebabnya. Tapi cuma lepas maghrib saya berangkat dari kampus menuju rumah di Putih 7 waktu itu, dari lepas maghrib sampai di rumah jam 11. Teruk dibuatnya. Teruk dibuatnya. Ada kisah lah. Nah, saya tidak mau kisahkan sekarang. Tidak usah, nanti habis waktu kita. Nah. Jadi ada kesibukan yang tak kita perkirakan. Yang tak kita pikirkan. Tapi ini kan tidak masuk dalam bab saya melambatkan karena belum waktu sholat masuk. Nah, cuman ada masalah waktu nantilah. Nantilah. Tidak usah, jangan tanya Pak Haji. Waktu. Wahada asbahu bimakna kitabillah. Nah ini pun makna ini, yaitu sholat di awal waktu lebih dekat dengan makna kitabullah, makna ayat dalam Al-Quranul Karim. Qala wa aina huwa minal kitab. Mana yang kemaksudkan, ayat yang mana? Qultu, Syafi'i menjawab, aku jawab. Qala Allah berfirman, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah salat-salat itu, dan khususnya salat al-wusta, salat pertengahan. Ya, salat pertengahan ini ada yang bilang salat subuh, ada yang bilang salat asar. Nah, wa man qaddama as-salata fi awwali waqtiha, siapa yang mencepatkan salat di awal waktunya, kana aula bil muhafadzati 'alaiha. Orang ini lebih patut disebut menjaga salat. Seperti kita, orang yang menjaga pekerjaannya selalu datang absen di awal waktu, habis itu pulang lagi. Nah, guru yang tertib selalu datang di awal waktu, kadang lebih cepat datang dari muridnya. Sah? Nah, kepala kantor misalnya, kepala kantor kan biasanya sunnahnya kan lambat datangnya. Sunnahnya. Jadi ada cerita lagi saya. Astagfirullah. Pegawai di luar negeri. Waktu jadi anak buah, Masya Allah, jadi staf, mantap kan? Sebelum jam 7 udah sampai. Setiap hari. Pokoknya kantor baru buka, dia sudah datang. Melihat prestasi yang begitu bagus, akhirnya dipromosikan jadi kepala seksi. Ya, kepala seksi. Mana tinggi bagian itu seksi? Seksi ya. Nah, kepala seksi. Diangkat, habis itu datangnya jam 9 terus paling cepat. Lalu tanya, Fulan, kamu dulu sebelum jadi pimpinan, pimpinan cepat datangnya, sekarang kok ini? Dia bilang, hadhihi sunnatul mudara. Ini sunnahnya para pimpinan. Jadi setelah jadi pimpinan lambat sampainya. Mana yang terbaik sebenarnya? Lebih cepat datang sebenarnya. Jadi tapi itulah yang terjadi. Pasti kalau ada nanti penilaian siapa pimpinan terteladan, pasti yang cepat datang. Ini maknanya. Orang yang dianggap menjaga sholat pasti yang lebih mengerjakan di awal waktu. Tapi ingat, awal waktu bukan 5 menit selepas azan. Nah, ini harus didudukkan ini. Waktu zuhur misalnya, dari jam 12 lewat 12 sampai jam 3 lewat 14. Berarti berapa jam? 3 jam. Bagi 3 jam tuh. Jadi sejam pertama masih di awal waktu. Sejam kedua di pertengahan waktu. Sejam ketiga baru di akhir waktu. Ini enggak. Harus di awal waktu katanya. 2 menit selepas azan langsung qamat. Tengok kiri kanan, tidak ada yang sholat sunat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak. Sehingga pimpinan pun, imam tertinggal. Imam pun ditinggal. Gitu. Ada dapat pula imam yang ekspres, super eksekutif. Gitu. Iya.
Awak baru wudhu di toilet tu, dekat toilet kan, ada hilang 1,5 rakaat. Berarti ini imam perlu dikursus lagi. Bahwa solat itu rakaat pertama wajib lebih panjang dari rakaat kedua. Rakaat kedua lebih panjang dari yang ketiga dan keempat. Ini enggak. Sama rakaat pertama dengan rakaat keempat panjangnya. Jadi ini juga harus diperhatikan. Ini diapalnya hadis siapa yang solat hendaklah meringankan. Itu aja yang diapalnya. Sehingga ringan terus. Akhirnya solat diringankan. Nasallallahu salamatul afiyah. Enggak, harus dilihat. Awal waktu itu panjang, bukan pendek. Sama juga maghrib, sama dengan subuh. Apalagi subuh yang tadi sering saya ingatkan, subuh ini rentan. Apa sebab? Karena ada yang bilang belum waktunya sudah azan. Sebagian ada yang bilang itu. Banyak laporan dari orang yang tinggal di padang Sahara. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, sering dia sampaikan itu. Ingat bahwa takwim kalender yang waktu sepanjang masa itu sering saya dapat laporan dari orang-orang Badui katanya. Mereka kan langsung nampak fajar itu kan nampak dia. Jadwal itu selalu lebih maju dari jadwal terbitnya fajar Shadiq itu lebih kurang 13 menit sampai 15 menit. Maka siapapun ditambah lagi dengan jam-jam jam-jam digital digital. Kalau lewat satelit biasanya enggak, tapi yang digital yang manual yang setengah manual itu yang disetting sendiri kan jamnya itu selalu maju. Ya pernah saya dapatkan paling banyak majunya 5 menit. Nah, itu setiap di setel marah pula ketua pengurusnya. Awalnya bisa di setel pakai kursi, sekarang pakai tangga pun tidak bisa dijawab. Dia naiknya ke atas. Gimana dia? Karena dia jarang ke masjid. Jadi ketua pengurus yang jarang ke masjid itu tidak mau dia di setel-tel itu. Lambat nanti aqamatnya katanya. Allah musta'an. Jadi kaum muslimat dirahmati Allah. Jadi awal waktu itu bukan maknanya cepat secepatnya. Tapi tetap memperhatikan keadaan jemaah. Apalagi di masjid-masjid besar yang kadang toiletnya sedikit. Ada masjid ya kapasitas 7.000 orang, toiletnya 4 buah. Qomat cepat, sholat pendek. Akhirnya yang terlambat 9 dari 9/10 gitu. Berulang-ulang jemaahnya. Apa salahnya? Ya apa salahnya dikasih waktu tunggu. Ya kalau jemaah ramai tentu waktu tunggunya lebih lama. Tidak dikiaskannya dengan jemaah haji di musim haji kan ramai musim haram itu sebentar sekali. Iyalah orang 2 jam sebelum salat sudah orang 2 jam sebelum salat sudah di masjid itu. Banyak yang sudah menahan buang air itu. Makanya qomatnya lebih cepat. Tapi waktu normal tidak. Waktu normal dulu waktu bukan di musim haji, musim umrah itu lama nunggunya. Apa sebab? Nunggu jemaah. Kalau sekarang enggak. Orang kalau nak sholat berjamaah di dalam Masjidil Haram sekarang minimal 2 jam sebelum jam sholat azan itu sudah ada di masjid. Kasihan yang apa? Yang wudunya tidak tahan kecuali setengah jam. Kasihan. Terpaksa menahan. Akhirnya minta pendapat lagi kepada syekh yang paham fiqhul maqasid kan. Ya kalau seandainya tidak terlalu menyakitkan kemudian masih bisa ditahan dan kalau pergi nanti tidak dapat sholat jemaah maka sholatlah dalam keadaan menahan. Kan itu lagi. Terpaksa dia pun lagi berubah fatwa karena berubah kondisi. Sebab kalau dia keluar setelah azan alal salatis salam. Artinya selamat tinggal salat berjamaah. Bahkan menjelang sampai ke tempat wudu aja sudah salam sir. Kalau antum sebab di dalam masjid azan orang mau ke toilet pula. InsyaAllah belum sampai ke toilet orang sudah selesai salat. Allah musta'an. Jadi beruntunglah orang-orang yang Allah berikan kesehatan sehingga bisa berjam-jam tidak perlu ke pembuangan.
Tapi bagi yang tak, nanti lamparannya. Ya dia. Allah musta'an. Taib, apa namanya? Wa man qaddama as-salata fi awwali waqtiha kana aula bil muhafadhah 'alaiha mimman akhara fi awwal waqt. Maka orang yang mendahulukan salat di awal waktu lebih patut disebut menjaga salatnya. Wa qara'ayna an-nasa fi ma wajaba 'alaihim wa fi ma tatawwa'u bihi yu'maruna bi ta'jilihi idza amkan. Kami sudah melihat banyak orang pada masalah yang diwajibkan kepada mereka atau yang disunnahkan yu'maruni bi ta'jilihi idza amkan, disuruh menyegerakan sedapat mungkin, lima ya'ridu lil adamiyyin min al-ashghali wan nisyani wal ilal allazi la tajhaluhu al-uqul, karena akan ada hal-hal yang tidak diketahui terjadi pada seorang anak manusia, yaitu bisa kesibukan atau lupa atau penyakit yang menghalanginya untuk salat. Allazi la tajahlu uqul, yang semua orang berakal paham masalah itu. Wa inna taqdima salatil fajri fi awwal waqtiha an Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali bin Abi Talib wa Ibn Mas'ud wa Abi Musa al-Asy'ari wa Anas bin Malik wa ghairihim musbat. Dan sesungguhnya menyegerakan salat subuh di awal waktu itu sabit dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali bin Abi Talib, wa Ibn Mas'ud, wa Abi Musa al-Asy'ari, wa Anas bin Malik, wa ghairihim musbat, sabit dari mereka. Nah, bila terjadi, dan ini juga manhaj seperti Imam Al-Bukhari rahimahullah ketika bicara tentang masalah wudu dari memakan daging yang dimasak, dia memulai babnya dengan apa? Kana Abu Bakr wa Umar wa Uthman la yatawadda'una mimma massatin nar. Dia menjadikan itu pentarjih antara dua riwayat hadis dengan amalan khulafa ar-rasyidin. Dan ini pula yang digunakan oleh imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Abu Bakar khulafa ar-rasyidin, Umar min khulafa ar-rasyidin, Uthman min khulafa ar-rasyidin, Ali min khulafa, sepakat mereka menunaikan salat subuh di awal waktu. Ini menjadi penguat juga kesepakatan khulafa ar-rasyidin, karena kita disuruh ketika ikhtilaf kembali kepada sunnatil khulafa ar-rasyidin. Faqala, lalu dia berkata, fa inna Abu Bakr wa Umar wa Uthman dakhalu fi salati mughallisin wa kharaju minha musfirin. Penanya mengatakan Abu Bakar dan Umar serta Utsman, salat mereka subuh itu masih gelap. Selesai salat sudah terang. Apa maknanya? Bi italatil qiraah. Karena panjangnya qiraat. Panjangnya bacaan. Ya 60 sampai 100 ayat. Faqultu lahu, saya jawab, qad atalul qira'ata wa aujazuha. Kadang-kadang mereka memanjangkan, kadang-kadang memendekkan. Wal waqtu fid dukhul la fil khuruji minas shalah. Yang menjadi patokan adalah kapan masuk salatnya, bukan selesai salatnya. Karena hadis Rafi' bin Khadij, salat setelah terang, berarti mulainya. Sedangkan yang kita permasalahkan itu bukan masalah masuknya. Kalau masuk, mereka bisa masuk di waktu gelap, keluar di waktu terang, atau masuk waktu gelap, selesai juga di waktu gelap, itu tidak ada masalah. Taib, wa kulluhum dakhala mughallisan. Setiap mereka, Abu Bakar, Umar, Utsman, mesti mulai salatnya di waktu masih gelap. Wa kharaja Rasulullah SAW minha mughallisan. Dan Rasulullah Sayyiduna, yang paling utama, beliau juga pernah salat selesai masih gelap, seperti dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis Zaid bin Thabit dan Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi. Taib. Tergantung nih Bang. Tapi tidak apa-apa. Kadang-kadang digantung-gantung nih enak juga. Taib. Kita cukuplah sampai di sini dulu. Ya. Ada pada? Enggak, sekarang tidak penasaran lagi. Sudah jelas dulu masalahnya. Cuman ada pelengkap dari apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Cuman takut waktu yang tidak cukup, karena jam 7 di sana sudah menunggu. Ya. Tidak mungkin tuan-tuan saya salahkan.
Akhirnya ngaku salah lagi saya nanti. Nah itu. Ya saya mohon izin dulu. InsyaAllah kita sambung. Tapi dah jelas bahwasanya menyatukan antara dua riwayat itu. Hadis Rafi' ibn Khadij di satu pihak. Kemudian hadis Aisyah, Sahal bin Sa'ad dan Zaid bin Thabit di satu pihak. Yang dimana hadis Rafi' maknanya salat itu dimulai lambat sampai terang. Sedangkan hadis Aisyah salat itu dimulai bukan terlalu cepat tapi di awal waktu dan selesainya ada kalanya masih gelap berarti tidak terlalu panjang, ada kalanya sudah terang tapi belum siang. Terang tapi belum siang. Yang salah paham pula, ada terbit pula matahari belum selesai salat, bukan. Terbit tapi sudah terang tapi belum siang, artinya belum keluar waktu subuh. Terima kasih dan mohon maaf. InsyaAllah sabar pekan depan kita balik lagi sini. Jangan kemana-mana. Terima kasih. Wallahu ta'ala wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.